Stadion berubah jadi lautan air mata, jalanan pun membara. Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 dengan cara paling menyakitkan dalam sejarah. Supporter meledak, api kemarahan membakar malam-malam di tanah air. Dan kini, sorotan tajam mengarah ke satu nama, Erick Thohir. Apa keputusan fatal yang membuat semuanya hancur lebur? Kali ini kita akan membahas kisah paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebuah kisah tentang air mata yang menetes bukan karena kekalahan semata, tapi karena harapan jutaan rakyat yang hancur dalam sekejap. Kisah ketika seluruh bangsa bersatu dalam amarah, kecewa, dan rasa tidak percaya. Indonesia hancur lebur, supporter meledak di jalanan, api kemarahan membakar langit malam di seluruh penjuru negeri. Gagal lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi tragedi nasional yang tak akan pernah dilupakan, sebuah kegagalan yang bukan datang karena kurangnya perjuangan, tapi karena keputusan-keputusan yang dianggap menghancurkan masa depan sepak bola Indonesia. Semuanya bermula dari keyakinan besar. Saat Garuda melaju gemilang di babak awal kualifikasi, seluruh rakyat bersatu dalam doa, di setiap warung kopi, di setiap layar lebar di alun-alun, bahkan di masjid-masjid yang tetap ramai hingga tengah malam. Semua orang menatap satu mimpi yang sama, Indonesia di Piala Dunia, tapi ternyata mimpi itu harus berakhir dengan cara yang paling menyakitkan, dan nama Erick Thohir menjadi pusat badai. Pria yang dulu dielu-elukan karena membawa semangat perubahan, kini jadi sasaran kemarahan jutaan supporter. Bagi mereka, keputusan mengganti Shin Tae-yong adalah awal dari bencana besar, keputusan yang tidak hanya memecah tim, tapi juga memecah hati rakyat. Awal tahun 2025 seharusnya jadi momentum kebangkitan, namun justru menjadi titik kejatuhan. Shin Tae-yong, pelatih yang membangun dari nol, yang menanamkan disiplin dan mental baja pada pemain muda Indonesia, tiba-tiba tidak diperpanjang kontraknya. Keputusan itu diumumkan tanpa alasan yang jelas, hanya disertai kata-kata formal yang dingin dari PSSI. Sebagai penggantinya, datang Patrick Kluivert, nama besar, legenda Belanda, tapi tidak mengenal kultur sepak bola Asia Tenggara. Sejak awal, banyak yang skeptis dan benar saja, dalam hitungan bulan, permainan Indonesia berubah total. Tidak ada lagi pressing ketat, tidak ada lagi permainan cepat khas Shin Tae-yong. Tim seperti kehilangan arah, kehilangan nyawa di ruang ganti. Kabarnya terjadi perpecahan, beberapa pemain senior tak sejalan dengan metode Kluivert. Latihan yang seharusnya disiplin menjadi santai. Beberapa pemain muda yang dulu bersinar di era Shin Tae-yong mulai kehilangan motivasi. Dan yang paling menyakitkan, semangat Garuda yang dulu berkobar kini meredup. Laga demi laga terasa hambar. Supporter yang biasanya memenuhi stadion mulai kehilangan kepercayaan, dan puncaknya tiba pada laga melawan Irak di Stadion King Abdullah, Arab Saudi. Sebuah pertandingan yang menentukan hidup mati peluang Indonesia menuju Piala Dunia. Sejak babak pertama, Indonesia tampil berani. Jai Itzes memimpin pertahanan dengan luar biasa. Semua terasa janggal. Wasit membuat keputusan-keputusan yang memicu amarah. Beberapa pelanggaran keras terhadap pemain Indonesia dibiarkan, sementara sentuhan kecil dari pemain Irak langsung berbuah kartu. Pelatih Kluivert terlihat bingung di pinggir lapangan, sementara para pemain mulai kehilangan fokus, dan di menit akhir, mimpi itu hancur. Gol Zidane Iqbal di menit ke-89 menjadi palu godam yang memukul jantung jutaan rakyat Indonesia. Peluit panjang dibunyikan, pemain Indonesia jatuh bersujud, beberapa menangis, beberapa hanya dia menatap kosong ke rumput stadion. Dan di tanah air, suasana berubah menjadi duka nasional. Jakarta malam itu bergemuruh, ribuan orang turun ke jalan mengenakan jersey merah dari Bundaran HI, Monas, hingga depan kantor PSSI. Satu suara menggema, Erick mundur, Kluivert pergi. Bendera merah putih dikibarkan setengah tiang oleh beberapa kelompok supporter, sebagai simbol kematian mimpi yang tak sempat hidup. Di media sosial, tagar Erick out dan Bring Back Shin Tae-yong menggema di seluruh platform. Video-video menangis para supporter viral di mana-mana. Ada yang memeluk televisi, ada yang membakar jersey timnas, ada yang hanya terduduk di pinggir jalan menatap kosong. Semua merasa dikhianati. Sementara itu, Jai Itzes menulis pesan panjang di Instagram, "Saya tahu kita semua terluka," tulisnya, "tapi jangan salahkan pemain. Kami sudah berjuang sampai akhir. Hanya saja, kami kehilangan arah sejak awal." Kata-kata itu viral dan menjadi pengingat bahwa di tengah kekacauan, masih ada sosok yang berbicara dengan hati. Kevin Dix juga tak kuasa menahan kecewa. Ia mengaku belum pernah merasakan tekanan sebesar ini dalam karirnya. Bermain untuk Indonesia adalah kehormatan, tapi melihat bangsa ini hancur karena keputusan di luar lapangan, itu yang paling menyakitkan. Tulisnya. Yakob Sayuri pun ikut bersuara. Ia menjadi sorotan karena tampil di posisi yang bukan perannya. "Saya tahu banyak yang marah," katanya, "tapi saya hanya menjalankan instruksi pelatih. Saya minta maaf kepada semua pendukung Garuda." Kata-kata sederhana, tapi penuh luka. Di luar stadion, situasi makin tak terkendali. Flare menyala, botol beterbangan, dan nyanyian "Garuda di dadaku"
berubah jadi teriakan protes. Polisi mencoba membubarkan massa, tapi mereka kalah jumlah karena ini bukan sekadar kerumunan, ini adalah luapan emosi sebuah bangsa yang merasa ditipu oleh sistem. Media internasional menyoroti peristiwa ini. BBC menulis, Indonesia, The Sleeping Giant Ted Collapsed. Sementara Al Jazeera menyebutnya sebagai The Heartbreak of Asia. Namun di antara semua pemberitaan itu, hanya sedikit yang tahu betapa dalam luka di hati supporter Indonesia. Di kantor PSSI, suasana mencekam. Erick Thohir dikabarkan mengadakan rapat darurat dengan Exco. Beberapa anggota menuntut evaluasi besar-besaran, sebagian lainnya bahkan menyarankan Erick mundur sementara. Namun malam itu, tak ada keputusan resmi yang diumumkan. Di luar kantor, ribuan supporter masih bertahan hingga dini hari. Sebagian berdoa sambil membentangkan bendera, sebagian duduk diam. Menatap gedung PSSI dengan air mata. Mereka tahu, ini bukan sekadar protes. Ini adalah jeritan hati bangsa. Namun di balik kegelapan malam itu, ada satu hal yang tak bisa dipadamkan, harapan. Beberapa pemain muda mulai menunjukkan potensi besar. Nama-nama seperti Evandra Florasta, Altaf Indi, dan Welber Jardim disebut-sebut sebagai generasi penerus. Dan rumor berhembus bahwa Shin Taeyong akan kembali. Kabar itu membuat sebagian supporter kembali tersenyum. Mereka tahu, jika Garuda sempat jatuh, itu bukan berarti sayapnya patah. Ia hanya sedang bersiap untuk terbang lebih tinggi. Karena bangsa ini sudah terbiasa dengan penderitaan, sudah terbiasa dijatuhkan, dihina, diremehkan. Tapi setiap kali jatuh, Indonesia selalu bangkit. Selalu ada api yang menyala di dada para pendukungnya. Api yang tidak bisa padam, bahkan oleh kekalahan paling menyakitkan sekalipun. Karena bagi mereka, sepak bola bukan sekadar permainan. Ini adalah harga diri bangsa, kebanggaan, dan bukti bahwa Indonesia selalu punya semangat untuk berdiri lagi. Sampai hari ini, belum ada kepastian soal masa depan PSSI. Namun satu hal yang pasti, sejarah akan mencatat bahwa dari reruntuhan dan air mata, Garuda akan bangkit kembali. Dan ketika saat itu tiba, dunia akan tahu, Garuda memang bisa jatuh, tapi tak akan pernah menyerah. Tak ada yang bisa menahan emosi malam itu. Dari stadion hingga jalanan, dari Jakarta hingga Makassar, kemarahan rakyat Indonesia bergema. Bendera merah putih dikibarkan bukan dengan bangga, tapi dengan air mata dan rasa kecewa yang membara. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin perjuangan panjang Garuda diakhiri dengan keputusan seaneh itu? Media luar negeri bahkan menyorot ledakan emosi supporter Indonesia yang disebut paling besar dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia Asia. Ribuan orang turun ke jalan, menyalakan suar, meneriakan nama bangsa, menuntut keadilan atas laga yang dianggap penuh rekayasa. Di sosial media, tagar keadilan untuk Garuda langsung jadi trending dunia. Dan di tengah kekacauan itu, satu nama kini berada di ujung tanduk, Erick Thohir. Keputusan kontroversialnya disebut sebagai titik balik kehancuran. Apa benar semua kesalahan ada padanya? Ataukah ada kekuatan besar di balik layar yang sengaja menjatuhkan Indonesia dari puncak harapan?